Selamat malam, kami dari kelompok 4 membahas tentang obligasi. Di sini saya akan perkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama itu ada Putri Tusia Nainggolan dengan NIM 1903040016. Yang kedua itu saya Yohana Elizabeth dengan NIM 1903042113. Yang ketiga itu ada Diana Febriani NIM 1903040007. Yang keempat itu ada Alfansyah dengan NIM 1903040021. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan apa itu tentang obligasi. Yang pertama akan menjelaskan itu Bang Alfansyah. Dipersilakan kepada Bang Alfansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfansyah ingin membacakan pengertian obligasi. Obligasi adalah suatu utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Menurut Fakrudin dan Hardianto, pengertian obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara si pemberi pinjaman investor dengan yang diberi pinjaman issuer. Kedua, kode obligasi. Kode obligasi berfungsi sebagai cara untuk membedakan obligasi satu dengan yang lainnya untuk kepentingan pencarian serta untuk menunjukkan karakteristik obligasi. 3. Obligasi seri dan termin. Obligasi seri dan termin adalah obligasi dapat berupa obligasi seri dan obligasi termin atau kombinasi keduanya. Obligasi seri adalah suatu kelompok obligasi yang mana obligasi-obligasinya akan jatuh tempo secara berurutan, yaitu satu atau lebih akan jatuh tempo periode berikutnya. Setelah satu atau lebih obligasi jatuh tempo, obligasi termin adalah obligasi yang waktu jatuh tempo yang bersamaan. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam obligasi. Obligasi pemerintah atau government bond. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah, yang mana sifatnya sama dengan obligasi perusahaan. Obligasi pemerintah dianggap lebih aman dibandingkan obligasi perusahaan. Yang kedua, ORI atau obligasi retail Indonesia. Obligasi negara retail atau obligasi retail Indonesia adalah obligasi yang diterbitkan negara dan dijual kepada perseorangan khusus WNI melalui agen penjual, yaitu anak bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Tujuan penerbitan yakni untuk membiayai anggaran negara, diverifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara, dan memperluas basis investor. Keunggulan investasi ORI: yang A, tingkat bunga cenderung lebih tinggi dari bunga deposito. Yang B, risiko investasi lebih kecil dan kemungkinan gagal bayar kecil karena dijamin oleh undang-undang. Risiko yang mungkin terjadi adalah capital loss, yakni harga jual lebih kecil dibanding harga beli. Yang C, cukup liquid dan mudah dicairkan. Yang D, dapat dipasarkan di pasar sekunder sesuai harga pasar. Selanjutnya ada yang ketiga, municipal bond adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kota, dan kabupaten. Biasanya obligasi ini dikeluarkan untuk pembiayaan modal yang pendapatannya untuk membayar kembali utang obligasinya. Selanjutnya yang keempat, obligasi perusahaan atau corporate bond adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai yang akan dibayar saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah sesuai dengan kontrak utangnya. Obligasi ini dilindungi oleh bond indektur, yakni janji perusahaan penerbit obligasi, dan melalui semua ketentuan yang ditentukan kepada pihak yang dipercaya atau trustee. Trustee ini biasanya bank atau perusahaan trust yang akan bertindak mewakili pemegang obligasi. Akan melanjutkan penjelasan dari pasar obligasi.
Pasar obligasi adalah wadah untuk memperdagangkan instrumen investasi berupa obligasi. Obligasi adalah efek yang dapat diperjualbelikan. Dalam pelaksanaannya ada dua jenis pasar obligasi yang bisa digunakan, yakni pasar primer dan pasar sekunder. Selanjutnya ada nilai obligasi. Nilai obligasi ada 3, yaitu 1. Nilai maturity obligasi. Nilai maturity atau nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity mewakili nilai par atau nilai tampang dari obligasi. 2. Nilai pasar obligasi. Nilai pasar obligasi adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. 3. Nilai intrinsik obligasi. Nilai intrinsik atau nilai fundamental sebenarnya tidak dapat dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan. Obligasi dapat berupa obligasi kupon dan obligasi dengan diskomuni atau per diskon bond. Obligasi kupon adalah obligasi yang membayar kupon, yakni bunga yang dibayarkan oleh obligasi untuk setiap periode tertentu. Obligasi dengan diskon murni merupakan obligasi yang tidak dibayar kupon sehingga obligasi dijual dengan harga diskon. Likuiditas obligasi dan hasil obligasi. Likuiditas dari obligasi menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Salah satu pengukuran dari likuiditas adalah rentan permintaan dan penawaran yang menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor ingin menjual dan penawaran terendah dealer yang akan membeli. Obligasi yang aktif diperdagangkan cenderung akan mempunyai bid-ask spread lebih rendah daripada obligasi yang tidak diperdagangkan. Hasil obligasi. Yang pertama, hasil sekarang diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Yang kedua, hasil sampai maturity adalah tingkat return obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Dapat diperoleh dengan mencari tingkat diskonto yang menyebabkan nilai sekarang dari semua aliran kas sama dengan nilai pasar sekarang dari obligasi. Yang ketiga, hasil sampai ditarik adalah return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Hak tarik. Hak tarik atau provisi tarik adalah hak penerbit obligasi untuk membayar obligasinya pada nilai par sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Keuntungan yang didapat oleh penerbit obligasi adalah yang pertama, utang perusahaan dapat dikurang sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersedia. Yang kedua, obligasi dengan kupon yang tinggi dapat dihentikan dan diganti dengan obligasi lainnya yang memberikan kupon lebih rendah jika bunga turun. Yang ketiga, menyediakan sinyal bagi perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan menguntungkan sehingga tersedia banyak aliran kas tersedia dan perusahaan beranggapan bahwa obligasi adalah murah untuk ditarik kembali. Yang keempat, menyediakan opsi tarik kepada perusahaan dengan gratis. Bagi investor, obligasi yang mempunyai call profession merugikan sehingga harga obligasi akan lebih rendah dibanding dengan obligasi sejenis yang tidak mempunyai hak tarik. Rentang hasil obligasi dan risiko obligasi. Rentang hasil adalah perbedaan antara yield to maturity yang dijanjikan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Premium gagal adalah perbedaan hasil dari YTM dijanjikan dengan YTM diharapkan. Premium risiko adalah perbedaan YTM diharapkan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Risiko obligasi. Walaupun obligasi risikonya lebih rendah dibandingkan dengan saham, tetapi obligasi tetap mempunyai risiko. Risiko dari obligasi adalah kemungkinan obligasi ini tidak terbayar. Peringkat obligasi yang merupakan simbol karakter yang
diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Peringkat obligasi risiko ini dapat digunakan sebagai proksi dari risiko obligasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan durasi obligasi dan obligasi syariah. Yang pertama adalah durasi obligasi. Durasi obligasi adalah jumlah rata-rata tahun seluruh arus kas yang sebenarnya diterima oleh investor dari suatu obligasi. Baik itu arus kas berupa kupon yang dibayarkan secara berkala pada periode waktu tertentu hingga jatuh tempo, maupun arus kas dari pelunasan nilai pokok obligasi dan penerbit kepada investor. Selanjutnya adalah obligasi syariah. Obligasi syariah itu merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, free serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan kepada teman-teman yang jika ada ingin bertanya dipersilahkan. Selamat malam.